Yang kedua yang ingin saya tanyakan, tadi Pak Menteri mengatakan bahwa skor penegakan HAM, pemajuan HAM di Indonesia ini 28. Masih tinggi Vietnam, masih tinggi Laos. Ini kan memang Vietnam kita tahu baru belakangan ini negara komunis, tapi ekonominya saya baru berkunjung ke sana, sangat baik sekali. Menurut Pak Menteri, apa yang menyebabkan ini? Apa yang menyebabkan kita tidak bergerak dalam skornya ini? Itu yang pertama. Sehingga nanti bedahnya kasusnya itu bisa kita lihat untuk langkah-langkah ke depannya. Yang kedua, kami, ini ada Pak Dirjen HAM, Dahana, melalui keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022, dibentuk tim penyelesaian pelanggaran HAM non-yudisial. Tadi Pak Ayub ya, Pak Ayub menyampaikan kita kick off program itu 13 peristiwa HAM berat. Nah, ini nanti barangkali jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak Menko Hukum, Pak Yusril, karena ada statement beliau juga kemarin. Antara Bapak dengan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan, jangan nanti tidak harmoni. Karena ini adalah keputusan pemerintahan yang lalu. Kami dan Pak Menko Polhukam yang sebelumnya untuk pelanggaran ini sudah membuat kerjasama. Ada Presiden mengumpulkan seluruh kementerian lembaga. Jadi pendekatan non-yudisial yang dimaksud tadi dikatakan oleh Pak Ayub, bagaimana masyarakat korban HAM itu mendapat program-program bantuan pendidikan, bantuan ekonomi, bantuan dulu pengalaman kita penyelesaian Talang Sari. Kami mulai dengan penyelesaian Talang Sari. Ini ada Pak Dirjen HAM. Sehingga model penyelesaian Talang Sari kita lakukan dalam pendekatan non-yudisial. Diberikan pendidikan, bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh. Kita pulihkan kembali, hak-haknya diberikan. Nah, pendekatan-pendekatan apa yang akan dilakukan oleh Saudara Menteri dan timnya tentang penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM, 13 pelanggaran HAM tersebut. Anggarannya tidak perlu hanya dari Kementerian Hukum dan HAM, BUMN dilibatkan, Kementerian Pendidikan untuk beasiswa kepada keluarga korban, perumahan, Menteri Perumahan, soal pembantuan perumahan. Jadi tidak, bagaimana koordinasi sinergitas antar lembaga dan antar kementerian lembaga bisa digunakan sehingga anggaran yang diharapkan 20 triliun ya mungkin melalui pendekatan-pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan. Itu yang kedua. Sebentar Pak Yasona, saya perpanjang dulu. Ya. Tapi ini bukan injury time Pak, nggak ada gol di perpanjang ini. Ya. Saya perpanjang sampai jam 12.00 ya, setuju ya? Kedua, nah ini struktur. Jadi dari Kementerian Hukum dan HAM itu sekarang